Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Kontrakan Sebelah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Awal yang tenang. Tono, Dion, dan Ricky. 3 mahasiswa semester akhir yang mengontrak rumah sederhana di gang sempit, kawasan pinggiran kota Yogyakarta, menjalani hidup yang nyaris tanpa gangguan. Tono, si jangkung atletis, kuliah di jurusan teknik sipil. Dion yang berbadan besar dan berkacamata adalah anak TI. Ricky, si paling pendiam dan kurus berkumis tipis, sedang menyelesaikan skripsinya di jurusan sejarah. Meski berbeda karakter, mereka cocok satu sama lain. Siang mereka kuliah, malam mereka nongkrong di ruang tengah sambil main game, MSA kami, atau sekadar ngobrolin teori konspirasi. Hidup berjalan normal, bahkan terlalu normal. Penghuni baru. Sampai suatu sore, mereka melihat truk kecil berhenti di depan rumah kosong sebelah kontrakan mereka. 2 orang turun, lelaki tua berkulit legam dan perempuan muda, pucat dan nyaris tak bersuara. Barang-barang mereka sedikit, tapi yang aneh, mereka membawa satu peti kayu besar yang tak terlihat ringan, namun tak minta bantuan siapapun untuk membawanya. Kayak suami istri, ya tanda tanya, gumam Ricky. Tapi istrinya itu lebih muda banget. Lihat der, tambah Dian. Tak ada nama di pagar. Tak ada ucapan perkenalan. Malam pertama pasangan itu tinggal. Suasana di gang itu mendadak sepi. Bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti. Uang yang hilang. Seminggu setelah mereka tinggal, kejadian aneh mulai terjadi. Dian kehilangan uang di dompetnya. Ia mengira salah hitung. Esoknya, giliran Tono kehilangan uang yang baru ditarik dari ATM. Ricky yang awalnya cuek, mulai curiga ketika uang receh di kotak koinnya menghilang perlahan. Anehnya hanya logam-logam kecil yang lenyap. Lu yakin gak pakai duit itu, Ki? Tanya Tono. Demi apapun, gua jarang pegang duit receh. Tapi sekarang setengahnya hilang. Mereka mulai curiga, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Malam yang mengganggu. Suatu malam, saat listrik mendadak padam sebentar, Dian terbangun karena suara langkah kecil seperti anak-anak dari arah dapur. Padahal, mereka bertiga tak punya tamu. Ia membuka pintu kamar dan sempat melihat sesosok kecil berkulit abu-abu berlari cepat di bawah meja makan. Mata Dion terbelalak, tubuhnya kaku. Namun, ketika ia menyalakan senter ponsel, tidak ada apa-apa. Lu mabok ya? Ajak Tono keresokan harinya. Tapi Ricky tak tertawa. Ia justru diam lama, lalu berkata, gua juga pernah lihat. Waktu gua bangun jam 3, kayak ada bocah kecil nunduk, lari ke arah dapur. Mereka mulai panik. Penyelidikan diam-diam. Tono yang paling pemberani akhirnya mengajak mereka menyelidiki rumah sebelah. Awalnya hanya mengamati dari jendela saat malam. Tapi rumah itu terlalu gelap, terlalu tenang. Tidak ada suara TV, tidak ada suara orang mengobrol. Tapi kadang, tepat jam 2 malam, ada suara cekikikan kecil. Seperti anak-anak yang sedang bermain di halaman belakang rumah itu. Lalu suatu malam, mereka mengikuti suara itu dari balik pagar. Di celah tembok, Ricky yang membawa kamera HP dengan night vision merekam sesuatu. Ada sesosok kecil, kurus, telanjang, kepalanya besar, matanya kosong. Ia sedang duduk di bawah pohon pisang, sambil memainkan tumpukan koin logam yang mengilap di tanah. Dan berdiri tak jauh darinya si perempuan muda dari rumah sebelah mengelus kepala. Makhluk itu sambil melantunkan sesuatu dengan bahasa aneh. Tuyul.
Gumam Ricky ketakutan. Teror semakin dekat. Setelah mereka menyadari hal itu, teror tak berhenti. Tono pernah bangun dan menemukan jejak kaki kecil berlumpur di dalam kamarnya. Dian mengalami mimpi buruk yang sama tiap malam. Tuyul itu duduk di dadanya, sambil tersenyum aneh. Ricky, yang mulai membaca banyak hal soal pesugihan, percaya bahwa si pasangan suami istri telah melakukan perjanjian dengan makhluk halus untuk memperkaya diri, dengan mengorbankan energi orang lain. Dan kita, target mereka berikutnya, kata Ricky lirih. Mereka melawan. Mereka memutuskan untuk melapor ke pemilik kontrakan. Tapi si ibu kontrakan hanya berkata, dulu, rumah sebelah itu pernah kosong bertahun-tahun. Penghuni terakhir meninggal gak wajar. Lahirnya patah pas tidur. Dan setiap yang pindah ke sana, gak pernah lama. Tak ada yang berani membantu mereka. Maka, mereka bertiga berencana melakukan sesuatu, memanggil seorang ustaz dari luar kota yang mengerti soal ilmu gaib. Malam itu, ustaz yang mereka panggil datang dan melakukan ruqyah ringan di kontrakan. Tak lama setelah ayat-ayat dilantunkan, pintu belakang mereka terbuka sendiri. Dan terdengar jeritan panjang dari arah rumah sebelah. Suara wanita, diikuti derap langkah ratusan kaki kecil yang berlarian menjauh. Rumah kosong lagi. Keesokan paginya, rumah sebelah kosong. Pintu depan terbuka lebar. Tak ada jejak siapapun. Peti kayu yang dulu mereka lihat, pecah terbuka di halaman, berisi boneka-boneka kotor, rambut manusia, dan sekantung koin kuno. Tak ada yang tahu kemana si suami istri pergi. Namun, sejak malam itu, tak ada lagi suara cekikikan. Tak ada uang yang hilang. Kehidupan mereka perlahan kembali normal, hampir. Karena 1 minggu kemudian, Dian menemukan sesuatu di bawah kasurnya, sebutir koin perak yang sangat tua dan sangat dingin. Dan malam itu, dia kembali bermimpi. Tuyul itu berdiri di ujung ranjangnya, menatapnya, tersenyum.